Baiklah, karena kau telah berinisiatif untuk memohon ampunan, maka aku akan melepaskanmu. Dan Zhao Zeng pun lalu pergi meninggalkan monster kerbau itu. Pagi harinya, aku masih bisa mendengar suara kerbau itu. Sepertinya dia telah kembali pulih. Namun tiba-tiba, dirinya pun terkejut karena melihat kini monster kerbau yang telah pulih sudah berada dalam posisi siap menyerang. Hingga saat kerbau itu lari ke arahnya, Zhao Zeng yang terkejut karena harus bertarung dengan kerbau lagi lalu mengeluarkan kembali senjatanya. Namun, tiba-tiba monster kerbau itu pun berhenti dan lalu menjilat tubuh Zhao Zeng. Yang artinya, Steel Armor Claw tingkat 8 telah berhasil Zhao Zeng jinakan. Di tempat lain, terlihat ada beberapa mobil yang sedang menuju suatu tempat. Seniman bela diri yang ada di mobil tersebut juga sedang membicarakan seseorang yang baru saja mereka temui. Yaitu seseorang yang sangat sombong hanya karena dia menunggangi monster tingkat 7 Land Travel Bird. Hal tersebut dapat dipahami, bahkan sekelas Beast King Union sekalipun dipastikan hanyalah sedikit yang juga memilikinya. Hal itu dikarenakan memang harganya saja sudah lebih dari satu kristal ungu. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan sesuatu yang datang dari arah depan. Terdengar suara gemuruh langkah kaki monster serta kepulan debu yang semakin mendekati ke arah mobil mereka. Mereka yang lalu berhenti untuk melihat apa yang sedang datang. Kakak ketiga, ada seseorang di atasnya, ucap salah satu orang yang ternyata sesuatu yang datang itu adalah seekor monster Iron Armor Claw dengan Zhao Zeng yang sedang menungganginya. Zhao Zeng yang lalu melewati orang-orang tersebut, dirinya pun lalu menyapa mereka. Begitu pula dengan kakak ketiga yang lalu membalas sapaannya. Kakak ketiga, apa kau mengenalnya? Aku tidak tahu. Lalu, kenapa kau juga menyapanya? Apa kau bahkan tidak tahu? Hal yang ia kendarai itu adalah monster tingkat 8, Iron Armor Claw. Dia mungkin adalah satu-satunya orang yang memilikinya di kota Titan. Singkat cerita, Zhao Zeng kini telah tiba di gerbang masuk kota Titan. Terlihat Zhao Zeng barulah tahu bahwa ternyata makhluk hidup merupakan item terlarang yang tidak bisa dimasukkan ke inventorinya. Sungguh menyulitkan. Walau bagaimanapun, monster liar tidak akan diizinkan memasuki kota. Tapi, dia mungkin akan dibunuh oleh seseorang jika aku meninggalkannya begitu saja di luar kota. Berharap semoga saja setelah aku mencapai level 60, aku dapat membuka pet system seperti halnya di dalam game. Jadi, hal ini akan menjadi lebih mudah. Zhao Zeng yang bingung dengan apa yang harus ia lakukan, tiba-tiba dirinya pun lalu teringat dengan seseorang. Tempat lalu berpindah ke suatu tempat dengan hamparan padang rumput yang amat luas. Terlihat orang-orang dari Beast King Union sedang bersantai sembari menikmati angin sejuk serta pemandangan indah di tempat itu. Sihan, tempat ini sangatlah indah. Kenapa kau tidak memberitahukannya dari dulu? Aku baru saja menemukan tempat ini di saat kita akan melewati tempat ini. Jadi aku membawa kalian ke sini untuk menikmati pemandangannya. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil rekannya Sihan. Qin Yun, apa kau masih mengingatku? Ini aku, Min Wen. Panggil seseorang yang ternyata datang bersama rombongannya yang juga menunggangi monster yang telah dijinakan. Kedatangan mereka pun sontak membuat orang-orang dari Beast King Union cukup terperangah. Dikarenakan kedatangan Min Wen benar-benar terlihat sangat mewah. Bahkan semua anggota timnya juga memiliki tunggangan. Mereka pun lalu teringat bahwa orang yang menunggangi Land Travel Bird itu bernama Min Wen. Dan dia merupakan tuan muda dari suatu organisasi. Nona Qin Yun, lama tidak jumpa. Kamu masihlah terlihat cantik, ucap Min Wen merayu Qin Yun. Namun tak selang lama setelah ia merayunya, dirinya lalu melihat Sihan. Dan menurutnya, Sihan terlihat lebih menarik. Hai Nona, senang bertemu denganmu. Aku dipanggil Min Wen dan merupakan CEO dari organisasi Minsi. Baiklah, kamu berdua bisa lanjut mengobrol. Aku tak akan mengganggu. Jangan pergi dulu. Pastinya kamu dari Beast King Union kan? Kamu pasti tahu Land Travel Bird. Dan seharusnya kamu juga tahu kan berapa harganya? Bagaimana? Mau berkendara denganku dan melihat beberapa pemandangan? Tawar Min Wen dengan sombongnya. Di dalam hatinya, Min Wen berkata bahwa Sihan terlihat berbeda dari beberapa gadis yang telah ia temui sebelumnya. Dan dirinya merasa bahwa ia harus bisa mendapatkan Sihan.
Sedangkan Shihan yang lalu hanya tertawa mendengar tawaran tersebut. Dirinya pun berpikir bahwa Minwen merupakan orang yang sok keren yang sangatlah mengganggu. Tetapi dikarenakan ketua Bisking Union menghormati ayahnya Minwen, dirinya pun harus berpikir bagaimana cara yang bagus untuk dapat menolaknya. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berteriak memanggil-manggil namanya Shihan, yang ternyata itu adalah Zhao Zeng yang datang ke tempat itu dengan menunggangi monster sapinya. Itu adalah Iron Armor Cow. Tunggu, seseorang terlihat sedang menungganginya, ucap orang-orang di tempat tersebut yang sangatlah terkejut dengan kedatangan Zhao Zeng. Hingga saat Zhao Zeng telah sampai di hadapannya Shihan dan Minwen, mereka berdua pun tak kalah terkejut hingga membuat mereka berdua tak mampu berkata apa-apa. Apa aku tak salah lihat? Orang itu memiliki Iron Armor Cow tingkat 8 sebagai tunggangannya. Ini tidak mungkin. Dari apa yang ku tahu, tak ada satupun yang bisa menjinakkan monster tersebut, ucap orang-orang Bisking Union yang masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Shihan, apa kau memiliki waktu? Minwen, maaf, temanku sudah ada di sini. Zhao Zeng pun lalu mengajak Shihan untuk naik dengannya dan lalu mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Minwen yang lalu ditinggalkan begitu saja oleh Shihan, dirinya pun hanya bisa terdiam dan masih bertanya-tanya mengenai apa yang sedang terjadi. Sialan, berani-beraninya merebut wanitaku, kesal Minwen yang lalu dirinya menuju tunggangannya untuk mengejar Zhao Zeng. Tuan Muda Min, jangan bertindak gegabah, kita tak dapat memprovokasi orang itu, ucap anak buah Minwen mencoba menghentikan niatnya. Diamlah, tak ada satupun di kota Titan yang berani memprovokasiku. Hingga saat anak buahnya memberitahukannya bahwa orang itu adalah Zhao Zeng. Apa? Zhao Zeng? Pria yang terlihat normal itu adalah legenda yang telah membuat kegemparan di kota Titan. Untung saja aku tidak memprovokasinya. Jika tidak, ayahku mungkin akan menyeretku untuk meminta maaf padanya. Dan Minwen pun yang telah tersadar mengenai siapa sebenarnya Zhao Zeng, dirinya pun lalu beralih kembali merayu Qin Yun untuk mengajaknya berjalan-jalan. Di tempat Zhao Zeng dan Shihan berada, Shihan yang masih dibonceng Zhao Zeng menunggangi Iron Armor Cow lalu bertanya pada Zhao Zeng mengenai dari mana ia mendapatkan monster itu. Zhao Zeng pun menjawab, aku bertarung dengannya. Di saat ia sudah hampir terbunuh, dia malah mengikutiku. Hah? Hanya seperti itu, ucap Shihan yang terkejut dengan jawaban Zhao Zeng. Memangnya kamu pikir seperti apa? Oh iya, aku datang ke sini untuk bertemu denganmu. Aku ingin tahu apa ada cara yang lebih efektif untuk meningkatkan XP binatang peliharaan. Menjinakkan binatang peliharaan itu memiliki cara yang berbeda-beda, tergantung dengan kebiasaan binatang tersebut. Ini tidak akan sesederhana seperti yang kamu pikirkan. Tetapi, jika kamu memiliki masalah ketika memberikannya makan, kamu bisa datang dan bertanya padaku. Wajah Zhao Zeng yang tiba-tiba berada tepat di hadapannya Shihan lalu membuat raut wajahnya Shihan menjadi memerah. Dengan perasaan yang malu, dirinya pun langsung turun dengan alasan bahwa dirinya masih ada urusan yang harus ia kerjakan. Tunggu, panggil Zhao Zeng menghentikan Shihan. Shihan yang lalu menjadi salah tingkah. Zhao Zeng pun menambahkan, dapatkah aku meminta nomor kontakmu? Jika tidak, bagaimana caranya nanti aku bisa menemukanmu? Tempat lalu berpindah ke toko obat Henhai. Terlihat ada dua orang yang sedang mengeluh dikarenakan obat-obatan kini menjadi barang yang teramat langka. Bahkan banyak toko-toko obat kini menjual obat-obatan dengan harga yang sangat mahal. Selain harga obat yang menjadi mahal, toko-toko obat pun kini membatasi pembelian obat yang hanya diperbolehkan membeli satu botol untuk satu orang. Dan mereka berdua merupakan orang yang berasal dari grup pedagang yang menamakan grupnya sebagai The Evil Merchant. Mereka pun kini menjadi kesulitan dalam mengumpulkan produk obat-obatan. Tak jauh dari tempat mereka berada, terlihat ada Xiao Heng yang sedang memantau pergerakan orang-orang yang mencari obat-obatan. Sebelumnya, Xiao Heng telah diberi tugas oleh Zhao Zeng untuk memborong semua obat-obatan. Dan dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini, dirinya lalu menghubungi Zhao Zeng dan melaporkan bahwa untung saja mereka telah membeli semua obat-obatan. Karena saat ini The Evil Merchant sudah mulai bergerak. Di sisi lain telepon, Zhao Zeng lalu menjawab bahwa area 1 akan segera dibuka. Jadi dipastikan para pedagang juga mulai melihat kesempatan tersebut.
Hanya saja Zhao Zeng mengatakan bahwa mereka telah kalah satu langkah darinya. Xiao Heng lalu memberitahukan bahwa gudang penyimpanan kini sudah terisi penuh oleh obat-obatan, dan ia pun menanyakan pendapat Zhao Zeng. Apakah perlu menjualnya sekarang atau menunggu dan terus menambahkan stoknya? Jangan menjualnya dulu. Tidak perlu untuk membeli dan menyetok lebih banyak lagi. Simpan beberapa kristal untuk berjaga-jaga dan perhatikan gudangnya baik-baik. Xiao Heng yang lalu menjawab bahwa tidak perlu khawatir dengan gudang dikarenakan tidak ada yang akan terjadi pada gudangnya. Zhao Zeng pun lalu menutup telepon tersebut. Kali ini, setelah masa-masa krisis obat telah terlewati, kekayaanku nanti seharusnya akan berada di puncak dari semua orang di kota Titan, kan? Tepat lalu berpindah ke lokasi pembangunan kota Titan yang baru, tepatnya di jalan yang dimiliki oleh Zhao Zeng. Halo, bersenang-senang katamu. Pembangunan jalan ini benar-benar membuatku sangat kelelahan. Pada dasarnya, semua telah teratasi. Kami juga menyewa desainer taman terbaik untuk mendesain taman pada jalan ini, yang juga akan membuatnya nanti sebagai tempat berekreasi. Anggaran? Oh, anggarannya tentu saja akan tinggi. Seharusnya kamu juga tahu kan berapa harga material sekarang. Setelah jalan ini selesai dibangun, tentu saja tempat ini akan memiliki pemandangan yang terbaik di kota Titan. Kembali ke tempatnya Zhao Zeng. Kristal-kristal benar-benar telah terpakai dengan sangat cepat. Kalau begitu, ayo kita menjual beberapa hal terlebih dahulu. Ini sudahlah sangat lama. Orang-orang dari Sky River Group seharusnya sudah menyerah untuk mencariku, kan? Benda-benda ini seharusnya bisa terjual untuk beberapa uang. Ucap Zhao Zeng yang lalu memutuskan untuk menjual equipment jarahan yang ia dapatkan dari musuh-musuh yang telah ia habisi. Singkat cerita, Zhao Zeng yang kini telah menggelar dagangannya di pinggir jalan pasar, dirinya berpikir, mengingat kemungkinan dirinya mulai akan sibuk. Dirinya pun berharap akan ada orang yang dapat diandalkan untuk membantunya dalam menjual equipment serta senjata tua seperti yang ada di hadapannya saat ini. Hingga datanglah seorang pria mendekati lapaknya Zhao Zeng. Saudara, izinkan aku melihat kualitas dari barang-barang yang kamu jual. Ini. Pria itu yang terlihat terkejut dengan barang yang dijual Zhao Zeng. Dirinya pun lalu mencoba mencermati lagi barang-barang tersebut. Benda-benda ini, apa kau dapatkan dari toko equipment? Kenapa memangnya? Bisa dikatakan, kau telah membuat kerugian. Peralatan ini sudah sangat rusak, bahkan sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Lalu siapa yang akan membelinya nanti? Oh, terus apa yang harus kuperbuat? Aku mengenal sebuah toko perbaikan equipment. Hanya saja, ini sudah hampir tidak bisa diperbaiki lagi. Beruntungnya, kamu bertemu denganku. Aku akan menawarkan harga yang cocok untuk semua produk ini. Jual semuanya padaku. Lalu menurutmu, berapa yang pantas untuk harga satu setnya? Tanya Zhao Zeng sembari berpikir bahwa dirinya sudah mengetahui bahwa pria di hadapannya itu sedang bersandiwara. Dan ia ingin melihat kapan pria itu menghentikan sandiwaranya. Satu kristal putih tingkat tinggi untuk satu setnya. Dan aku menginginkan semuanya. Ucap orang itu yang lalu Zhao Zeng merasa bahwa orang tua itu benar-benar tidak mengerti batasannya. Tiba-tiba muncullah seseorang menyampaikan pendapatnya. Saudara, equipmentmu itu tidaklah buruk. Aku pikir sekurang-kurangnya ini pantas dengan harga satu kristal biru tingkat tinggi. Tahu Conan, mungkin tidak ada yang berani memprovokasimu. Tapi jangan berpikir bahwa aku tidaklah berani. Untuk equipment yang bagus, kau hanya menawarkan satu kristal putih tingkat tinggi. Kau itu benar-benar terlalu jahat, mencoba menipu orang yang tidak tahu apapun. Ternyata, orang itu datang untuk membantu Zhao Zeng, meskipun dirinya tak mengetahui bahwa sebenarnya Zhao Zeng hanya sedang berpura-pura bodoh.